Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faza Fauzan Saragi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tab reference pada komputer ataupun laptop untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu komputer, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Miftahul Mardia MKom. Di dalam tab menu reference terdiri atas beberapa group tools, yakni table of contents, footnotes, research, citation and bibliography, caption, index, dan table authorities. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah table of contents, di mana table of contents berfungsi untuk membuat daftar isi, baik secara otomatis maupun secara manual. Berikut ini adalah gambaran atau langkah-langkah dalam menggunakan table of contents pada tab menu reference. Yang pertama, letakkan kursor teks pada posisi daftar isi yang akan diletakkan. Yang kedua, klik menu ribbon reference. Yang ketiga, klik tombol table of contents yang terletak di bagian kiri ribbon. Yang keempat, pada pop-up menu yang muncul, pilih automatic table 1 atau automatic table 2. Dan terakhir, daftar isi akan otomatis disisipkan dalam dokumen Anda. Yang kedua ada menu footnotes. Kita mulai dengan insert footnotes, yang mana digunakan untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan kaki yang terletak di bawah halaman. Kemudian ada insert endnote, yang digunakan untuk menambahkan rujukan yang berupa catatan di akhir dokumen. Kemudian ada next footnotes, yang digunakan untuk memantau footnotes secara berurutan apabila kita memiliki footnotes lebih dari satu. Selanjutnya ada show notes, yang digunakan untuk menampilkan letak-letak footnotes ataupun endnotes yang telah ditambahkan sebelumnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat footnotes. Yang pertama, letakkan kursor di belakang kata atau kalimat yang ingin ditambahkan footnotes atau catatan kaki. Kemudian klik menu reference. Setelah melakukan klik pada menu reference, maka Anda bisa langsung mengisi footnotes di bagian bawah dokumen. Yang ketiga adalah menu research. Di dalam menu research ada smart lookup yang digunakan untuk melakukan pencarian kata dalam sebuah tulisan yang terdapat dalam dokumen yang kita buat. Fungsi ini bisa berjalan apabila laptop atau PC kita terhubung dengan internet. Yang keempat adalah menu citation and bibliography. Di sini terdapat beberapa pilihan alat. Kita mulai dengan insert citation. Insert citation yang berguna untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif, atau bisa dibilang untuk menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Kemudian ada manage shorts, yang digunakan untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan. Style yang digunakan untuk memilih model dan tulisan yang secara langsung dan sesuai keinginan kita. Kemudian bibliografi. Bibliografi digunakan untuk menambahkan atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Berikut ini adalah langkah-langkah atau cara dalam menggunakan menu citation. Yang pertama, tuliskan kutipan di dokumen dan letakkan kursor di akhir kutipan tersebut. Lalu buka tab reference di Microsoft Word. Kemudian pilih metode referensinya. Lalu klik insert citation di toolbar reference. Kemudian isi informasi sumber kutipannya, lalu klik OK. Menu yang kelima adalah caption. Menu ini berfungsi untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar sehingga kita dapat memberikan informasi terkait gambar yang ada dalam dokumen yang kita buat. Berikut ini adalah cara atau langkah-langkah dalam menggunakan menu caption pada Microsoft Word. Yang pertama, pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Kedua, pilih menu reference, lalu pilih insert caption untuk menampilkan menu caption. Ketiga, pilih new label jika Anda ingin mengganti label defaultnya. Yang keempat, pilih posisi penempatan label dan informasi dari gambar.
Posisi ini bisa berada di atas gambar atau di bawah gambar. Lalu yang kelima, pilih numbering jika Anda ingin mengubah penomoran gambar. Menu yang keenam adalah indeks. Indeks digunakan untuk memberikan tanda pada sebuah rujukan atau sumber rujukan. Berikut ini adalah cara atau langkah dalam menggunakan menu indeks pada Microsoft Word. Pertama, letakkan kursor pada halaman indeks, lalu klik reference pada menu bar, pilih insert index di sebelah kanan atas. Yang kedua, pada kolom formats berisi bentuk-bentuk tampilan indeks, yaitu from template, classic, fancy, modern, bullet, formal, dan simple. Apabila kita memilih format klasik, maka tampilan indeksnya digambarkan seperti kolom print preview. Kolom tab digunakan untuk membuat spasi, menjorok atau tidak. Kolom columns untuk menentukan berapa jumlah kolom yang ingin kita tampilkan. Kolom language untuk menentukan bahasa apa yang kita pilih. Selanjutnya, klik automark pada bagian bawah. Setelah pemilihan automark, maka akan muncul tampilan berikut. Pilih daftar kata yang akan kita masukkan dalam halaman indeks. File ini hanya berisi kata-kata penting yang telah kita buat sebelumnya, dan pastikan kata-kata tersebut sudah sesuai dengan naskah, kemudian tekan open. Setelah mengklik open, maka akan muncul banyak paragraf mark atau tanda paragraf seperti tampilan di atas. Untuk menghilangkannya, cukup mengklik bagian paragraf mark di bagian tengah atas menu home. Langkah terakhir ialah masuk kembali ke menu reference dan klik OK. Lalu daftar kata yang kita kehendaki secara otomatis muncul pada halaman indeks. Meski demikian, daftar kata tersebut masih berupa tampilan default dan space berdasarkan pilihan komputer. Untuk mengubahnya, cukup blok semua kata dan tentukan jenis font dan space yang kita harapkan. Menu yang terakhir yaitu Table of Authorities, di mana pada menu ini difungsikan untuk mengelola daftar gambar, daftar kata, dan juga dalam hal ini diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan berbagai daftar tersebut. Mark Citation digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam Table of Authorities. Insert Table of Authorities berfungsi untuk menyisipkan Table of Authorities. Update Tables digunakan untuk memperbarui Table Authorities terhadap kutipan yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian pemaparan materi tentang reference dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.